Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat bertemu dalam satu tayangan ibadah online yang dibagikan pada hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline di dalam gedung gereja. Namun tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Mari buka hati, buka pikiran Bapak Ibu untuk dapat menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sehingga yang terbaik itu akan mendatangkan sukacita, kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini, baik secara offline maupun secara online. Namun itu tidak mengurangi semangat kami yang secara online untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan hadir dimanapun kami berada ketika kami mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Roh Kudus urapi, berikan hikmat bagi kami, pengertian bagi kami, sehingga kami boleh betul-betul dapat mengerti makna daripada kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Namamu adalah nama yang indah Tuhan. Mari kita meresapi taruh di tangan di dada saudara semua. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa, nama yang berkuasa, bukan hanya sekedar indah di dalam hidup kita. 2000 lebih tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kemudian Dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat yang paling terindah bagi kita semua. Dia yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan segala yang jadi di dalamnya.
Bapak Ibu angkat tangan. Angkat tangannya kepada Tuhan. Yang sakit memohon kesembuhan. Yang kekurangan memohon berkat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini terjadi kebebasan, terjadi kemenangan, terjadi pemulihan. Haleluya, Tuhan, Tuhan. Mari sembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Yang tidak punya kepentingan
Ya, baik Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan kita mempersiapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita mau menangkap apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, apa yang ingin Tuhan ungkapkan kepada kita, apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada setiap kita yang hadir pada hari ini. Agar betul-betul firman Tuhan ini menjadi rema. Dan firman Tuhan ini tidak hanya menjadi rema, tetapi kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, orang Kristen yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan itu nol. Betul? Tetapi orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, meresapinya, kemudian melakukan, menerapkan di dalam kehidupannya, itu bukan nol, tapi 100%. Dia yang percaya pada firman Tuhan. Maka ketika kita melakukan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan sebagai janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Katakan amin. Katakan amin. Bilang saudara, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup. Oke, baik. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada firman Tuhan. Tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa kembali. Bapak, kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah atas kami di pagi ini. Meskipun berkat itu belum kelihatan secara kasat mata kami, namun kami percaya bahwa berkat itu sedang datang menghampiri hidup kami. Oleh karena itu, pagi hari ini yang terlebih utama adalah yang akan kami terima berkat secara rohani, itu firman. Karena kami percaya berkat secara rohani melebihi berkat yang ada di dalam dunia ini secara jasmani. Karena berkat rohani yang akan memberikan kebahagiaan bagi hidup kami. Karena kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang dari dunia ini hanya sementara Tuhan. Ketika kelihatan kami boleh bahagia, tetapi ketika itu hilang, maka duka cita datang. Tetapi di dalam Tuhan, meskipun dalam keadaan dunia yang sulit dan sukar, kami tetap bahagia. Karena harta yang tidak ternilai adanya Yesus Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada surga, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Apa yang kami menyampaikan Tuhan mampukan, sambungkan. Roh Kudus ambil alih setiap perkataan hamba, sehingga yang betul-betul keluar dari mulut lidah hamba ini itu bukan hasil buah pikiran hamba yang terbatas, melainkan itu betul-betul dari isi hati Tuhan yang terdalam, yang tak terbatas. Berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, baik yang hadir pada hari ini di dalam gedung gereja maupun yang hadir secara online. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami untuk kami menerima berkat firman Tuhan pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah sekali lagi Roh Kudus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik. Kita akan bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 128, yang mana dalam khotbah saya pada kali ini atau hari ini saya beri judul memiliki kehidupan yang bahagia. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Memiliki kehidupan yang bahagia. Diambil dari kitab Mazmur, nyanyian Syarah 128 yang pertama sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Sudah dapat semua? Kita akan baca bergilir ya. Bapak Ibu baca yang genap, saya baca yang ganjil, kemudian terakhir bersama-sama. Sudah semua bagi berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Sudah, saya akan bacakan buku pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sama-sama, 3, 2, 1. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, memiliki hidup yang bahagia atau memiliki kehidupan yang bahagia bukan hanya menjadi idaman setiap orang. Ternyata untuk memiliki suatu kehidupan yang bahagia itu juga menjadi idaman, tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap umatnya, termasuk saudara dan saya. Katakan amin dong. Saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan. Ada nggak? Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada hari ini, bahkan yang menyaksikan secara online pun, pasti menginginkan untuk memiliki kehidupan yang bahagia. Betul nggak? Bilang kiri kanan saudara, miliki kehidupan yang bahagia. Nah Bapak Ibu, dari sejak semula kita tahu bahwa Tuhan telah merencanakan dan merancangkan manusia untuk hidup dalam kebahagiaan. Namun apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kebahagiaan yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan manusia akhirnya sulit untuk dicapai oleh manusia, bahkan mungkin termasuk saudara dan saya, agar dapat memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Kenapa? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi kembali lagi di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini dengan jelas. Di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan menginginkan semua manusia masuk ke dalam rencana Tuhan untuk apa? Memiliki kehidupan yang bahagia. Katakan amin. Amin. Nah, di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini, Tuhan menjanjikan kebahagiaan yang sempurna bagi umatnya, bagi orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Makanya dikatakan bahwa menikmati hasil yang baik, memiliki keadaan yang baik, memiliki kesehatan yang baik, memiliki istri yang baik. Pernah memiliki istri? Gak baik dong? Ya dong, makanya mengaturkan tidak baik laki-laki itu atau orang itu hidup seorang diri. Betul nggak? Harus berdua lebih baik, berkatnya double daripada sendiri. Memiliki suami yang baik, senang nggak ibu kalau punya suami yang baik? Senang nggak? Atau memiliki suami yang ditakluk? Pasti ingin memiliki suami yang baik, betul nggak? Semua idaman wanita, betul? Sama bapak-bapak, pengen nggak punya istri yang baik? Oh nggak pengen nih? Pengen? Pasti. Istri-istri mah saya jamin udah pasti baik ya, istri-istri ya. Laki-laki yang seringkali baik kan ya. Ngakuin saudara ya, karena ego ini. Tapi inilah janji Tuhan. Menikmati hasil yang baik, memiliki keadaan yang baik, istri yang baik, memiliki penghasilan, suami yang baik juga, anak-anak yang baik, dan lain sebagainya. Tuhan menjanjikan kebahagiaan ini. Bahkan sampai dikatakan kebahagiaan ini yang dijanjikan oleh Tuhan sampai keturunan yang ketiga. Berarti turunan pertama, kedua, ketiga. Itu terus kebahagiaan dijanjikan oleh Tuhan turun sampai kepada keturunan yang ketiga. Nah, siapa sih yang tidak menginginkan janji Tuhan ini datang dan terjadi di Tuhan kita? Ada nggak dari Bapak Ibu yang tidak menginginkan janji Tuhan terjadi kebahagiaan ini? Ada nggak? Pasti semua orang menginginkan janji Tuhan ini, betul kan? Untuk apa? Memiliki kebahagiaan sampai keturunan ketiga Bapak Ibu sekalian. Amin? Amin? Bilang kiri saudara, kamu akan memiliki janji Tuhan sampai keturunan ketiga.
mempunyai kehidupan yang bahagia ini, pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus orang percaya lakukan? Apa yang harus orang Kristen itu saudara dan saya lakukan untuk memiliki kehidupan yang bahagia sampai keturunan yang ketiga? Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ayo. Hidup takut akan Tuhan, itu kunci paling utama. Apa lagi? Yang paling belakang di depannya baju putih WI kira apa? Apa yang harus dilakukan? Tadi bilang hidup takut akan Tuhan. Apa lagi kira-kira? Oke, gantian laki-laki sekarang. Pak Rino, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa? Selain hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu firman Tuhan itu perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, menurut Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memiliki kehidupan yang bahagia itu kita harus melakukan 3 hal. Mudah gak 3? Mudah gak sebetulnya? Gampang gak? Susah-susah gampang sih Pak. Betul gak? Susah-susah gampang. Betul gak? Tetapi kalau bersama dengan Tuhan sebenarnya tidak susah. Mudah kalau kita mau menerapkan, melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama yang dikatakan Bu Yani tadi adalah takut akan Tuhan. Bilang jadi kanan saudara, takut akan Tuhan, kunci paling utama. Kunci paling utama untuk kita memperoleh kehidupan yang bahagia di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berulang kali mengajarkan tentang hidup takut akan Tuhan. Bukan sekali dua kali, berkali-kali, bahkan Alkitab mencatat berkali-kali hidup takut akan Tuhan. Mau sukses berhasil, harus hidup takut akan Tuhan, betul? Mau hidup dengan damai sejahtera, harus hidup takut akan Tuhan, betul kan? Mau memiliki kehidupan yang bahagia, harus hidup takut akan Tuhan. Yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah, banyak orang Kristen tidak hidup takut akan Tuhan. Itu yang jadi persoalan masalahnya. Makanya dia tidak memiliki kehidupan yang bahagia. Mungkin dia punya uang banyak, usahanya sukses berhasil. Tapi apakah itu namanya kebahagiaan yang sempurna, yang sejati, yang dari Tuhan? Betul-betul itu. Saudara tertentu loh orang kaya raya itu ada damai sejahtera. Pernah nggak saudara? Saya pernah kalau salah ilustrasi dan salah satu ilustrasi tentang apa? Tentang seorang tukang sol sepatu. Masih ingat kan? Masih ya? Siapa yang ingat masih? Apa? Ayo siapa masih ingat kan? Tentang sol sepatu. Nah, sol sepatu ini kan rumahnya kan bubuk derita ya, karena kerjanya sol sepatu. Ya, dapat penghasilannya dari sol sepatu. Berapa sih penghasilan sol sepatu? Bu Yeti, kalau saya sol sepatu berapa? 15.000. 15.000. Oh, paling hafal tuh. Mau cari tempat apa sih Bu Yeti tahu? Saya katakan Bu Yeti tahu, bukan dia tahu. Oh sana, produk sana tahu dia. Harganya banyak deh. Tiap hari top dia tahu, teman-teman dia bergaulnya. Tapi yang jadi masalahnya adalah belum menggunakan jiwa, itu masalahnya. Temennya banyak, tukang sol, tukang jualan ini, ternak semua tahu, bahkan tukang laundry tahu. Masalahnya belum ada jiwa di bawahnya. Berapa tahun? 15 tahun ibu kita dapat sebut jiwa di satu ini. Sebelum Tuhan panggil rumah bapak surga. Jangan dulu ya. Biar ada bekalnya loh, benar kan ada bekal lagi dia masuk surga. Ini Tuhan bekal pada bekal. Jadi tukang sol sepatu ini setiap hari kerjanya untuk sol sepatu orang-orang yang bermasalah yang kebuka, ya kan perlu dicari, yang mungkin lem yang buka perlu dilem. Berapa sih penghasilan sol sepatu? Tapi setiap hari
meskipun dengan penghasilan yang minim, yang sedikit, dia bisa bahagia hidupnya. Dia bisa sukacita, bisa sambil bersiul. Lalu apa tuh? Ingat yang tahunan itu pasti dah ketahuan tuh usianya kalau dalam hidup. Senang, sukacita setiap hari, setiap pagi bangun, buka pintu, buka untuk itunya, terus keluarin sepatu-sepatu dan orang datang jahit 15.000, 10.000, mungkin 5.000. Senang walaupun sedikit penghasilannya, sukacita. Ternyata di samping tukang sol sepatu ini rumahnya ada rumah gedung, rumah mewah. Nah bapak ini seringkali lihat ini mengganggu nih, rumah ini gubuk ini jelek banget ini pemandangan rumahnya. Tapi walaupun tukang sol sepatu ini tetanggaku mengganggu berarti, tapi aku lihat orang ini selalu bersukacita setiap hari. Kayaknya hidupnya bahagia sekali. Setiap hari bersiul, bernyanyi, memuji Tuhan. Nah itulah sol sepatu orang Kristen itu. Memuji Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tapi hidupnya miskin. Tapi dia sukacita, dia bilang gitu kan. Walaupun hidupnya miskin, orang Kristen memuji Tuhan. Nah orang kaya ini kan, nih ada di sini, 2 bisa di depan sini, 2 di sini. Terus ini kali depan 2. Nah sini langsung. Nah kemudian orang kaya ini kan setiap hari melihat, dia kan sol sepatu ini, nggak ada rasanya gelisah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, tapi sukacita terus. Satu kali yang membuat orang kaya ini nggak bisa tidur. Kenapa? Dia punya harta yang banyak, uang yang banyak. Dia penasaran. Akhirnya karena dia tidak ada merasa sukacita, nggak bisa dengan harta yang banyak itu, tidur pun nggak nyenyak, nggak nyaman karena ada ketakutan. Makanya saudara orang-orang kaya itu, kalau yang rumahnya udah besar, betul nggak? Terus temboknya gede, tembok tinggi kan? Terus dikasih apa? Beling-beling, terus dikasih yang namanya kawat-kawat, terus dikasih besi yang duri-duri. Oh itu kelihatan takutnya tuh. Terus kasih CCTV, kiri kanan coba dikasih CCTV lagi. Terus apa? Ada anjing penjaga lagi di dalam. Parah nggak tuh? Parah nggak? Ketakutan kan? Nah orang kaya ini suatu hari akhirnya dibawa 1 karung uang, 1 karung nih. Aku mau lihat ini. Bawa. Datang ke Pak siapa? Pak Sadi. Pak Sadi, Pak, aku ini tidak sejahtera. Aku pengen lihat sejahtera dan sejahtera seperti kamu sukacita, aku setiap hari. Nih uang, tak taruh. Tolong dikasih uang ke kamu. Pulang orang kaya ini kan malam berlalu. Orang kaya ini bisa tidur nyenyak, bisa tidur nyaman. Ya kan dia merasa senang. Kenapa? Gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir lagi, gak ada rasa bimbang. Orang datang merampok dan sebagainya karena uang itu serahkan kepada orang miskin. Ini serasi Tuhan. Senang gak deh? Senang. Oh itu ternyata merasa nyaman, merasa bahagia, merasa sukacita, merasa terjadi gak masalah dengan orang yang miskin? Pak Sadi di tukang sol sepatu. Terjadi gak? Sukacita yang terima uang. Mungkin saudara sukacita kalau terima uang sekarang. Betul. Betul gak? Betul kan? Tapi apa yang terjadi? Uang 1 karung ditaruh di atas apa plafon, tidur gak tenang. Wah jangan-jangan disikat sama tikus di atas. Aduh udah habis dah. Ambil turun. Taruh bawah tempat tidur. Aduh jangan takut digigit nanti habis. Nggak sejahtera, betul nggak? Apa nih ketawa? Apa saya kejadian saksinya? Ya, makan rayap. Asal dia berani tidur di lantai makan rayap habis. Apa lagi? Ditaruh di bawah tempat tidur di depan, di bawah kasur juga nggak nyaman, nggak ada damai sejahtera. Taruh sana, taruh sini, nggak ada sukacita. Setiap hari timbul rasa takut, rasa khawatir, timbul dalam diri dia. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Sandi ini? Dibalik ke orang kaya itu. Nih, mari kamu kembali yang punya tuh. Segala pokok ya, bilang orang itu gimana Pak? Betul nggak? Gimana? Tapi harus ada kebahagiaan dan sejahtera. Jangan sampai enggak. Itu penting. Betul Pak? Akhirnya apa? Pak Sandi ini balik merasa bahagia lagi, senang lagi, sukacita. Nah, ini gambaran bahwa
daripada uang. Amin. Kebahagiaan bukan berasal dari harta yang banyak yang saudara miliki, uang yang melimpah yang saudara miliki, bukan. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki hidup dengan rasa takut akan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan, maka saudara akan mencapai kehidupan yang bahagia. Katakan kita saudara, sampailah kehidupan bahagia dengan tidak menyimpang dari jalan perintah Tuhan. Makanya ada dua hal yang disebutkan Alkitab di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mengeraskan hatinya. Coba buka Amsal 28 ayat 13, langsung bacakan. Udah? Ini dua hal berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mengeraskan hatinya. Orang yang takut akan Tuhan, Ulang 28 katakan apa? Menerima berkat. Orang yang mengeraskan hatinya dikatakan Ulang 28 juga, yaitu menerima kutuk. Kita bacain salah satu orang. Amsal 28 ayat 13. Salah seorang berdiri, ya silakan. Amsal 28. Yes, udah berdiri keras kata. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembuhkan kelemahannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amsal 28 ayat yang 13. Oh salah. Coba silakan. Tidak salah. Hanya mau telisuk nih ayat ini gara-gara begini. Wah, aku jadi kena. Ayat 14 ya. Lupa si Amsal 28 ayat yang 13. Ada lupa soalnya. Nah, berbahagialah ayat yang ke-14. Orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Itu maksudnya ayat 14 dan 13. Tetapi dikatakan apa? Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang takut akan Tuhan akan dihindarkan dari segala malapetaka. Kayak lagunya tadi, malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengan iman katakan saudara. Dan memperluas daerahku. Amin. Percaya itu saudara. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini saudara lagu. Pas saya siapkan firman Tuhan ini bukan kalau ngomong sama istri saya bawa lagu ini, tidak. Tapi waktu saya dengar istri saya nyanyi tadi, ini kok masuk ya lagunya dengan khotbah ini. Memang Tuhan kasih koneksi. Ya, waktu memuji menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan di belakang. Saya merasa bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Bahwa Tuhan akan menghindarkan saudara dari malapetaka. Mereka akan memberkati kita melimpah, memperluas daerah saudara dan saya. Kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, sukacita menjadi bagian dari hidup saudara. Katakan amin. Saudara, dua hal yang disebutkan Alkitab dalam Amsal 28 ayat 14 atau 13. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang merasa hatinya. Pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah apa? Orang yang menjauhi kejahatan dan sangat menyukai, mencintai yang namanya perintah-perintah Tuhan. Sangat mengasihi yang namanya perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya. Makanya firman Tuhan katakan orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan setiap perintahku. Berarti orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, apakah disebut orang yang mengasihi Tuhan? No. Tetapi orang yang melakukan perintah
orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan suka kepada segala perintah Tuhan. Dan orang itu adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Dan ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan itu akan membawa berkat kehidupan yang bahagia bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Buka belakang Tuhan. Buka. Nah, Bapak Ibu lihat ulang 28. Ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang berkat. Nah, berkat inilah yang dikatakan firman Tuhan akan datang di dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Meskipun terkadang ada yang melihat ya, kita melihat orang yang hidup dan takut akan Tuhan itu kan hidup itu lebih diberkati daripada orang yang takut akan Tuhan. Betul gak? Iya, orang yang takut akan Tuhan itu kadang hidupnya lebih diberkati kayak dengan orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kadang kita lihat kok ironis sekali sih Tuhan kayak gini sih. Aku udah hidup takut akan Tuhan ya loh. Aku udah hidup sungguh-sungguh. Aku melayani Tuhan. Tapi kok aku udah diberkati? Kok gak pernah mengalami berhasil? Kok melahirkan kegagalan? Kok aku melewati jalan yang sempit, banyak berbatu, banyak lubang, banyak masalah, banyak persoalan dibandingkan orang itu yang tak takut akan-Mu ya Tuhan. Tapi kok jalannya lapang, kok dilancarkan segalanya. Sepertinya semua diperluas oleh Tuhan. Memang terkadang seperti itu. Tapi enggak, saya baca renungan dari pagi, connect dengan renungan saya dengan istri saya itu kemarin pagi. Berbicara tentang GPS, tahu kan? Google Map, betul nggak saudara? Terkadang kalau kita buka Google, saya kadang sebel. Sebelnya apa kalau dari Google tuh? Begitu buka alamat terdekat, jalan. Tiba-tiba dibawa nyasar kadang, betul nggak? Dibawa nyasar. Di bawahnya jalan kecil, jalan sempit, lubang berbatu, sulit, betul nggak? Sepi kadang, ini kadang di mana sih ini? Betul nggak? Pernah nggak saudara mengalami ini? Saya pernah mengalami. Nah tadi pagi saya bukan sama lagi. Nah sama dikatakan diibaratkan hidup kita ini kadang firman Tuhan itu sebagai Google Map bagi kita yang menuntun jalan kita ya. Terkadang firman Tuhan itu tidak bertolak belakang dengan logika kita, betul nggak? Dengan pendapat kita, dengan kemauan keinginan kita bertolak belakang. Kadang firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan membawa kita katanya diberkati, melimpah-limpah, memperluas. Tapi kok aku dibawa ke jalan yang sempit, gitu kan? Kok jalan ini penuh liku-liku, penuh dengan batu, penuh dengan lubang. Itu gambaran kesulitan, betul nggak? Tapi ingat saudara, endingnya yang paling penting bukan awal yang penting, tapi ending yang penting. Kebahagiaan itu ada. Itu yang paling penting. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Orang miskin belum tentu dia tidak bahagia sekarang. Betul nggak? Belum tentu dia tidak bahagia. Menurut saudara bahwa punya harta banyak itu bahagia. Belum tentu orang punya harta banyak itu bahagia. Jalan sempit, jalan luas, memang. Berliku-liku persoalan itu, tapi kita tahu endingnya. Sama seperti apa Yusuf, betul? Yusuf sempit nggak? Sulit nggak itu? Penuh liku-liku nggak? Penuh perjuangan nggak? Penuh dengan tetesan air mata, bahkan tetesan darah. Karena perjuangan itu. Tapi endingnya apa? Tuhan angkat nggak? Mungkin saudara hari ini tidak mengalaminya ketika saudara itu akan Tuhan. Tapi anak saudara, cucu saudara, bahkan generasi 3 akan mengalami karena takut akan Tuhan saudara. Itu yang terjadi. Saya nggak punya anak, generasi saya ada satu di rumah dari dulu itu cocok, itu bukan manusia itu lain. Beda. Tapi diberikan Tuhan apa? Umur panjang. Saya dengan istri saya seringkali berdoa Tuhan berikan cocok umur yang panjang. Hidup bersama dengan kami, kalau boleh minta usia 20 tahun, bahkan 25 tahun. Tuhan berdoa setiap hari. Sekarang doanya udah berubah. Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan mau berjodoh sekarang Tuhan. Karena kasihan dia terbaring tidak bisa apa-apa. Terus luka karena tidur merek terus kan luka sininya. Terus balik merek lagi luka. Bingung saya jadinya. Saya bilang Tuhan udahlah. Atau bilang biasa orang bule itu ya.
Disuntik mati katanya. Wah, jangan itu kenapa mati. Biar gak repot, memang benar sih. Tapi gak bisa, kenapa? Yang paling penting bagi saya dan istri saya adalah Coco walaupun dia hanya seekor anjing, seekor piara, tapi dia sudah menemani kami sebanyak 18 tahun. Kenangan pahit manis kami waktu kami menangis bersama dia ada bersama dengan kami. Setelah Tuhan dia ada bersama dengan kami. Tuhan tahu kan, walaupun hanya seekor hewan piara. Kenangan itu. Kalau hitung-hitung manusia itu 125 tahun, itu 18 kali berapa? Kali 7 kali. 18 kali 7 kali itu 120 tahun lebih usianya. Berkati. Nah, saudara ini maksud saya, saudara akan mengalami berkat anak cucu itu turun atas kehidupan saudara. Ketika saudara mulai saat ini teramkan dengan hidup tabur akan Tuhan. Amin. Bilang dia kan hidup tabur akan Tuhan. Siapa sih di sini orang tua yang gak senang kalau lihat anaknya berhasil? Pak Gendon, lihat Femi anaknya bisa bekerja, berpenghasilan sendiri, senang gak? Meskipun dia belum percaya pada Tuhan, tapi sebetulnya dalam hati dia percaya pada Yesus. Sebetulnya dia percaya. Kalau kan kamu tidak akan datang yang diajak pada dulu. Ajakin Pak. Berkat dari Pak Gendon ketika hidup takut akan Tuhan turun atas kehidupan Femi, turun atas kehidupan Rizky. Itu terjadi sampai generasi ketiga. Kita ini orang laki-laki, bapak-bapak, maka kita laki-laki yang belum menikah, mulai saat ini muda, takut akan Tuhan, agar berkat itu turun sampai generasi ketiga. Itu penting. Kenapa? Berkat ini jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Saudara mau berkati Tuhan? Saya bukan doktrinnya doktrin kemakmuran tidak, tapi itu firman Tuhan disampaikan juga. Ada kadang waktu saya sampaikan itu fakta berkata Tuhan. Betul? Tapi yang kedua, orang yang mengeraskan hatinya dikatakan adalah orang tidak mau hidup takut akan Tuhan dan menuruti setiap perintah Tuhan di dalam hidupnya. Makanya dikatakan apa? Ayat 15, 28, kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan yang tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Makanya orang kaya belum tentu dia bahagia, belum tentu dia suka cita. Kekhawatiran, ketakutan, belum sakit penyakit menerpa, betul enggak? Banyak. Itu terjadi. Suami bekerja keras, betul nggak? Wah, sukses berhasil. Lupa tanggung jawab ada yang lebih penting dibandingkan kebutuhan finansial bagi rumah tangganya. Sehingga apa? Terjadi namanya perselingkuhan. Terjadi, saudara. Zaman-zaman saya dulu waktu saya masih usia belasan tahun sampai 22 tahun saya itu di Jakarta itu bisa terkenal yang namanya TG. Tahu TG kan di sana? Gunakannya apa? Jadi pasti tahu di Jakarta. Tahu kan? Tante girang. Tante girang itu artinya apa? Tante-tante senang. Dengan siapa? Dengan orang-orang muda seperti Masa, seperti Bayu, istilahnya gitu loh. Senang dibayar, dibeli. Namanya tante itu untuk bergirang, bersuka cita. Gitu. Karena suaminya sibuk naik ke cari uang, bekerja. Datang istrinya melakukan satu hal di depan. Apa yang tadi disebut yang bahagia? Bahagia gak hidup? Senang gak? Nggak senang. Betul gak? Harta berlimpah, harta melimpah, tapi ada kebahagiaan, ada kebahagiaan enggak? Jangan salah, saya nonton film Korea, nebeng sama istri saya, bukan saya nebeng, sekilas sekarang filmnya bagus, saya cuma ikut, tapi nggak sampai endingnya. Ada mana film itu saya udah habis, sudah selesai, saya baru, ending kan belum nonton itu. Kalau udah jadi malas juga, saya nggak sampai habis, istri saya nggak bisa endingnya. Ada untuk pengusaha-pengusaha sukses, betul kan? Mereka tuh nggak sejahtera hidup, saudara. Takut ada persaingan sana, persaingan sini, perebutan sana, perebutan sini kekuasaan. Mereka harus sobok sana, sobok sini. Itu apa? Tetap nampuk kekuasaan dalam diri mereka. Tetap usaha mereka nggak ada garis yang terang. Susah untuk mempertahankan itu. Kebahagiaan bagi mereka itu memang kebahagiaan, tapi tidak ada damai sejahtera sebetulnya dalam
akan menghilangkan nyawa orang lain untuk mempertahankan mereka. Apa yang disebut bahagia? Ayo, gak bahagia kan? Bahagia versi dunia dengan bahagia versinya Tuhan itu berbeda. Dari Tuhan walaupun hidupnya pas-pasan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Betul gak? Suami cinta Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Betul gak? Dia akan mengayomi keluarga. Itu suatu kebahagiaan. Jadi orang yang mengeraskan hatinya menerima yang namanya kutuk. Betul? Bilang dengan saudara, jangan keraskan hati. Saya mau bertanya saudara, kita mau terima kutuk atau berkat? Mau berkat atau kutuk? Berkat. Kunci utama untuk memiliki kehidupan yang bahagia itu takut akan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dengan iman. Nah, apa sih definisi atau arti daripada iman itu? Ayo, Bung Bang, kira arti dari iman itu? Ya, Ibrani 11. Ada lagi kan? Pak Anto, kira-kira apa sih arti iman? Sama. Hah? Hitam sama. Sama? Sembilan lah mirip-miripnya. Yakin? Sama? Waduh, ketawa nih nyontek sekolah baik. Saya tuh suka nyontek dulu sekolah saudara. Tapi saya pengalaman, kalau nyontek seringkali disalahin teman saya. Akhirnya apa? Nggak pernah benar nyontekan saya. Jadi kalau saya ujian, saudara tahu, ilmu saya yang memberitahu saudara, tapi yang ikutin masih sesat. Buka soal. Baca. Orang udah berapa teman-teman saya pintar. Ya udah. Udah itu aja sistemnya. Marah. A, B, C, D, pokoknya B, C, D. Udah itu gitu aja. Ternyata nilainya lumayan. Lumayan hancur. Tapi tidak pernah di bawah 6 ke atas 7, 8. Ada gitu. Cuma yang boleh di blok tuh yang saya pakai silang-silangnya apa? Matematika, saudara. Saya malu kalau ngomong sama saya. Merah matematikanya. Sama ya. Rata-rata banyak gitu ya. Betul nggak? Ada nggak sih yang matematikanya 10? Katakan. Ada. Hitung-hitungan. Bu. Nah, kalau orang matematikanya bagus, pasti hitung-hitungan itu bagus. Bagus. Tapi udah tentu juga ya. Hah? Saya 10 teman-temannya 100. Jadi di bawahnya 10%-nya. Baru saya mau ngomong, udah ngomong dulu ya, udah jawab. Nah, ini bercanda saudara. Nah saudara, hidup dengan iman itu berarti kita hidup dengan percaya, betul nggak? Kepada sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum tampak, tapi kita percaya. Betul nggak? Kita percaya bahwa itu akan terjadi tergenapi di dalam kehidupan kita. Hidup dengan iman berarti kita percaya juga kepada janji-janji Tuhan yang tidak bisa kita lihat, namun kita percayai. Bilang, meskipun aku tidak melihat Tuhan, tapi aku percaya. Makanya Alkitab mengajarkan untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tidak hanya kita mempercayai, tetapi kita juga harus melakukan, yaitu firman Tuhan. Makanya dikatakan iman itu mempunyai kepastian. Kepastian akan apa? Akan hal-hal yang tidak kita lihat, namun kita percayai. Makanya Yohanes 20 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Walaupun ayat itu sebetulnya Yesus berbicara kepada siapa? Berbicara kepada si ragu-ragu, si Thomas. Aku kalau belum mencucukkan jariku ke lambung yang berlubang itu, sekali-kali aku percaya. Jadi dia harus ada bukti dulu. Oh, aku percaya Tuhan. Makanya Yesus bilang, berbahagialah saudara yang saya tidak melihat, namun percaya.
Itu namanya iman, saudara. Iman. Betul nggak? Sama saudara, semua agama mengajarkan tentang keselamatan, masuk surga. Betul nggak? Tapi saudara, saya tanya, saudara udah ada pernah pergi surga? Ada nggak? Nggak ada kan belum? Udah ada pernah pergi ke neraka? Nggak ada kan belum? Tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus kita akan masuk dalam kerajaan surga. Jaminannya melalui firman-Nya. Kita percaya, kita yakin itu terjadi. Makanya saudara ada di sini. Betul nggak? Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak akan ada di tempat ini. Betul? Saudara nggak akan hadir pada hari ini. Saudara hadir dan ada karena saudara percaya meskipun tidak ada. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan tentang berbahagia orang tidak melihat namun masih berbicara tentang iman, keyakinan kita ini. Apa yang saudara inginkan, saudara mau? Meskipun belum kelihatan, tapi saudara percaya itu pasti akan menjadi kenyataan dulu. Contohnya gini, saya dengan istri saya, kesaksian. Mungkin saudara dengar beberapa kali, ada yang belum, dan jadi berkat. 11 tahun, dalam 12 tahun yang lalu, ulang tahun pernikahan kami yang 10. Waktu berdoa istri saya bilang, apa? Tuhan, saya pengen tahun 10 pernikahan kita punya rumah Tuhan sendiri. Sampai dan Tuhan mengontak dan mengontak lagi. Pengen rumah sendiri tinggal menetap Tuhan. Satu hari saya dan istri saya cari siapa punya orang Bandung itu, Bu Titin, karena kasihan dia baru dari Bandung nyepi. Nah karena nyepi, kita takut dia tidak ada apa-apa, dia bingung kita mau bawa ke rumah kita gitu. Rumah kontrakan yang pakai gereja dulu pertama kali. Kan rumahnya kan besar, soalnya ada kamar-kamar. Ini kamar jalan Gunung Sari itu, ke Bogor Utara. Keliling-keliling nggak ketemu sama Bu Titinnya. Ternyata dia udah habis menuju perjalanan pulang ke Bandung. Akhirnya waktu masuk kita nyasar. Ya nyasar kok saya. Terus kalian lihat pas kebetulan dikasih tahu sama teman-teman kamu ya, ada rumah sana lagi dibangun oleh developernya pembangunan. Ketemu lah kita kasih tahu ke bapak, tinggi besar ketemu. Pak Agung Mahendra Putra. Itu kan ketemu, ngobrol. Kenapa Bu? Mau cari rumah ya? Enggak sih, istri saya bilang, enggak sih Pak, cuma lihat aja kebetulan bisa itu maaf. Oh iya, ini kalau mau ini rumahnya itu Bu, yuk lihat rumah contohnya, kasih contoh sebagainya, singkat cerita. Istri saya bilang, oh nggak mungkin Pak rumah kayak gitu kecil. Kami soalnya butuh tempat space yang agak besar untuk tanam anjing. Untuk tanam anjing, jadi kalau saya tanam anjing tuh. Oh sini ada Bu sini, di bawah lah yang saya tahu ada tikungan itu tanaman itu. Ini cocok untuk anjing nih, belakangnya lebar dulu 16 meter, sininya 13 meter, sini 9 meter, depannya 7 meter, walaupun kata itu. Ini untuk anjing cocok. Tapi kan enggak juga sih ya, itu anjing. Tapi istri saya sampai ngomong saya sederhana aja, ngomong di motor sambil duduk ngomong sama Pak Agung. Berapa Pak? Istri saya bilang 550 berarti saat itu ya. 550. Kayak ngomong uang 550 rupiah aja. Enggak, istri saya tiba-tiba kayak kerasukan roh apa gitu, berani deh ngomong. Udah deh Pak, 400 deh saya mau. Kaget saya saudara bilang 400. Duitnya dari mana 400? 400 berani Pak, nggak ada biaya jual beli, biaya pajak ini, bayar dana, pokoknya saya bayar bersih, tahu tinggal 400 langsung tempatin Pak. Oh nggak bisa Bu, banyak orang nih dari kalian, terserah sih nggak bisa orang Kristen dari kami ini. Kalau memang berat kami tidak dari mana, tapi kalau berat kami dari pasar nggak akan terjadi. Ya udah pulang. Sudah selesai, berani lagi menawar duitnya dari mana? Nggak tahu, harus seperti ada Tuhan berbicara. Bagi 20 gerakannya itu bisa akan 400 orang. Ternyata istri saya ketar-ketir hati ini saudara. Ya tunggu, pas nyepi besoknya langsung nyepi. Seminggu kemudian sudah selesai, kita lihat tanda dari Tuhan. Kita imani aja kalau memang itu dari Tuhan. Seminggu lagi, istri saya bilang aja, seminggu lagi, Pak Agung angkat telepon. Oke lah, tunggu. Wah, pas begitu pulang kerja, baru parkir mobil lama dulu. Terus pas di depan rumah itu kan agak naik kan. Zaman itu lagi fleksi kan. Handphone itu fleksi, ada handphone dasar yang fleksi. 2009 tuh. Akhirnya pas istri saya bilang, dari Pak Agung nih, yang tadi kamu ngomong sudah. Loh, kok kamu yang ngomong? Kamu udah yang angkat, ngapain saya yang angkat? Kamu yang ngomong, kamu yang nawar. Wah, tadi kita akhirnya ngomong. Dikasih ternyata. Di berapa? Tapi yang dingin belum dikasih kan? Ya berarti jelas yang dingin kasih dari apa yang dingin. Yang dingin dikasih. Tapi tanya, ibu harus berjuta nggak?
Loh, nanti kalau saya kasih, nanti kalau tidak setujuin sama bank, hilang nanti DP. Enggak bu. Saya bilang, enggak. Nanti tak tulis, bilang bapaknya, datang dia tangkap. Nanti biar tak tulis ada situ perjanjiannya. Kalau tidak setuju sama bank, uang DP-nya 10 juta dibalikan 100%. Padahal DP harusnya 10 juta, lebih dari itu. Tapi 67 harusnya. Tidak ada uang. Kita nyicil ke dia. Kepala Agung dia bayarkan dulu ke bank. Itu cara Tuhan. Akhirnya waktu udah setujuin, orang bank datang ngomong-ngomong tentang penghasilan, akhirnya larinya cerita tentang ternak anjing. Cerita ternak anjing itu cara Tuhan. Ngomong-ngomong, dia langsung pulang ke bank. Pak permisi Pak ya, yang bagian survei ini enggak ngomong bagi dulu dan sebagainya, langsung pulang. Berapa lama kurang berapa hari kemudian dipanggil langsung ke Bank Mandiri. Bulan Mei langsung bikin apa? Akte jual beli. Ada tangan langsung, kaget. Pas ulang tahun Mandiri, dari sekian persen bunganya jadi turun sekian persen juga sekarang. Pas kebetulan hari itu kita bikin akad perjanjian jual beli itu di ulang tahun Mandiri sekarang. Itu cara Tuhan. Terus yang jadi masalah apa? Istri saya bilang, bagaimana ya bulanan ini bayarnya? Dia jadi masalah yang besar. Ini tidak masalah. Saya masalah takut, betul? Begitu yang kecil ada masalah. Saya mah gampang aja bilang. Kalau dari Tuhan cukupkan, itu yang pertama Tuhan izinkan bisa terjadi semua. Yang kecil itu urusan Tuhan pasti sudah cukupkan. Bukti sampai saat ini tercukupi semua. Orang Tuhan saya. Ini menandakan apa gambaran iman? Sesuatu yang belum kita lihat, tapi itulah bukti yang kita harapkan. Saya membayangkan dengan istri saya, kami mendoakan itu. Kami dengan iman percaya terjadi semua sesuai dengan janji Tuhan. Yang penting hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan iman. Terjadi gak? Terjadi. Tahun 10 pas ulang tahun pernikahan kami sudah memiliki tempat rumahnya. Saudara gak pengen punya iman seperti ini? Saudara pengen gak? Apa yang saudara impikan? Apa yang saudara bayangkan? Apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Bahwa dalam hati-hati dengan iman, meskipun belum kelihatan, tapi itu pasti akan terjadi ketika saudara hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan iman di dalam Yesus. Amin. Terjadi. Makanya dikatakan iman adalah bersandar, berserah. Iman adalah mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita, segala kehidupan kita andalkan Tuhan. Waktu saudara sakit, bukan langsung dokter yang pertama kejar cari dokter dulu berobat, dapat obat. Bukan, yang pertama waktu sakit duduk, saudara pernah nggak saudara duduk berlutut berdoa di hadapan Tuhan, minta Tuhan berikan kesembuhan saudara. Pernah nggak saudara bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan aku sakit Tuhan, penyakit ini tidak dapat disembuhkan dengan apapun. Aku minta kesembuhan daripada aku minta karena Yesus percaya dan iman. Pernah nggak saudara berdoa gitu? Dokter hanyalah sarana, obat-obatan hanya cara yang gampang untuk memperoleh kesembuhan. Tapi waktu tidak terjadi, waktu kita berdoa mesti bisa terjadi kesembuhan. Gunakan dia itu, saudara. Sampai sekarang masih hidup. Masih punya iman. Gunakan punya iman. Saat ini makanya kesembuhan. Gunakan lihat terakhir harus udah lain ada nggak sesuatu? Gak ada kan? Udah berapa tahun tuh? 2 tahun. Itu bukan iman. Itu iman sekarang. Banyak uang miliar-miliar, no. Uang miliar pun tidak akan bisa menyembuhkan kalau tidak karena musik Tuhan terjadi. Saya ingat satu hal yang dilakukan katanya sebelum kami sakit dengan Pak Sigit. Sepakat waktu datang menempatkan diri datang dalam gereja ini. Mereka sepakat yang pertama mereka lakukan apa seperti yang bilang mereka dari sekitar. Apa? Mobil mereka Honda Crown. Toyota Crown. Mereka langsung kasih ke gereja. Bukan kalian mau sama kasih setuju, kasih ke gereja. Langkah ini mereka lakukan. Ternyata itu adalah iman pertama mereka doa untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mobil dikasih langsung. Bukan berarti saya juga saudara datang ke gereja, Bapak saya kasih rumah saya nikah. Saya mah senang aja masih apa ke gereja. Ya, betul ya. Tapi bentuknya berbeda, semua orang kesaksian berbeda. Raja Hizkia sama, harusnya mati. Tapi kalau Tuhan melihat apa yang dilakukan untuk pemerintah pertama, memperbaiki pintu-pintu rumahnya Tuhan, jendela-jendelanya rumah Tuhan, sehingga apa? Diberikan umur 15 tahun lagi.
hidup oleh Tuhan. Itulah namanya saudara iman. Iman yang mana kita harus bersandar, berserah sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Maka saudara ketika sakit sebelum ke dokter sudah dong saudara berdiri, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa meminta pertolongan kesembuhan mujizat Tuhan. Waktu saudara mengalami kesulitan masalah, saudara suami istri sepakat untuk anak-anak saudara sudah dong berlutut bersama-sama menangis di dalam hadirat Tuhan untuk meminta pemulihan dari Tuhan mujizat Tuhan. Sudah belum? Banyaknya orang bisa mau terjadi tapi dia tidak berusaha dulu belakangnya. Dia beriman tetapi tidak melakukan sesuai dengan iman dan Kristus. Hari ini saudara mau melakukan sebagai bukti hidup dalam iman itu mengandalkan Tuhan bersama sepenuhnya. Meskipun kelihatan mustahil, andalkan Tuhan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya pada Dia, Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, bukan patung. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia mendengar, Dia punya telinga, Dia punya mata, Dia punya tangan. Makanya tangan Tuhan itu tidak terlalu panjang untuk menolong saudara dan saya. Telinganya itu tidak tuli untuk mendengar keseruan saudara, tetapi menjadi penghalang saudara saya dengan Tuhan, dosa dan kejahatan saudara dan saya. Itu yang menjadi penghalang. Tinggalkan dosa dan kejahatan. Amin. Bilang tinggal saudara, tinggalkan dosa dan kejahatan. Bilang diri saudara sendiri, aku mau meninggalkan dosa dan kejahatan. Bilang. Itu kan. Banyak lagi kesaksian kalau mau saya bilang. Yang ketiga, yang terpanjang, yang terakhir, yaitu sebagai laki-laki harus menjadi saluran berkat. Laki-laki, kan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Buka Mazmurnya, Mazmur 28, Mazmur 128. Bilang apa? Ayat 4 sampai ayat ke-6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari siapa? Anak-anakmu. Berarti berkat sampai ketiga keturunan itu turun melalui laki-laki. Makanya sangat penting laki-laki itu takut akan Tuhan. Yang masih gadis-gadis yang belum menikah, mau cari laki-laki pasangan itu, cari yang takut akan Tuhan. Jangan yang takut sama orang tua, istilahnya maaf kata gue gitu ya. Jangan yang takut maksudnya sama pacarnya, tapi cari laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang pertama takut akan Tuhan, baru menghormati kedua orang tua. Sudah pasti. Betul? Pertama takut akan Tuhan, yang kedua menghormati kedua orang tuanya. Cari pasangan seiman, cari pasangan yang hidupnya takut akan Tuhan. Waktu kalian masih anak-anak gadis ini memiliki pasangan yang takut akan Tuhan, kalian akan melihat bahwa berkat itu akan turun atas kehidupan mendatang, bahkan sampai kamu jujur. Itu terjadi. Mulai dari sekarang, jangan pilih laki-laki pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Bergumul nanti capek. Itu penting takut akan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang laki-laki yang takut akan Tuhan, kan saya tidak bisa ngomong sendiri nih. Ya kan nanti bilang saya membanggakan diri saya. Nah, saya minta kesaksian dari ibu istri saya sendiri. Hidup dengan saya, dia bilang biasa aja. Makanya suruh dia ngomong terbuka jujur. Apakah saya takut akan Tuhan atau enggak? Ya, bukan karena lihat mata, tapi jujur merasakan. Itu aja dampak dari takut akan Tuhan itu. Coba ngomong. Ini. Bapak semuanya, saya juga kaget waktu tadi pagi. Nanti kamu ngomong apa? Tapi betul Bapak Ibu, paling penting di dalam rumah tangga adalah suami yang takut akan Tuhan, tidak ada yang lain. Ketika Bapak Ibu, kita sebagai perempuan, ketika memiliki suami yang takut akan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu Tuhan pasti akan berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur pada akhirnya kalau betul. Mas kan ada kelihatan senyumnya. Tapi malu deh. Ya, saya bersyukur pada akhirnya kalau
Saya tidak mengenal suami saya. Kenal kami singkat. Yang saya tahu waktu itu, saya punya ada satu orang yang saya begitu harapkan ingin menjadi suami saya di Jakarta. Tapi ternyata Tuhan kirimkan yang lebih baik, yang 100 kali lebih baik. Hari ini saya mencintai betul sungguh. Dia yang membimbing saya menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dia yang membimbing saya dari setiap hari yang saya tidak mengerti tentang bagaimana iman di dalam Tuhan. Suami saya membimbing saya bagaimana Tuhan itu seperti ada dan nyata. Jadi itu yang membuat saya akhirnya, sekalipun pandemi, sekalipun itu kebetulan ada agent saya Juli, tahu sendiri. Orang-orang sudah tidak berjualan asuransi sama sekali. Tidak berjualan karena mau bingung mau jualan ke siapa. Tapi Bapak Ibu mau tahu, jualan saya tahun lalu masih 1 M 17 juta. Itu sendiri. Tuhan gak tahu kirimkan caranya dari mana. Dari Jakarta, dari sini. Itu telepon dan cari. Dan saya tahu itu bukan karena kekuatan saya. Itu bukan karena hasil jerih saya. Kadang saya diem di rumah nonton Korea atau berdoa. Gak ada yang lain. Yang saya cuma lakukan sebagai istri saat ini adalah berpuasa, berlutut, dan berdoa. Ini pun hasil daripada gemblengan daripada suami saya. Tidak ada lebih. Kalau saya sendiri bisa sampai saat ini berkenalan dengan Bapak Ibu, bagian dari Bapak Ibu yang saya kenal, itu semua juga karena berkat suami saya. Jadi istri-istri, berdoa bagi suamimu, berpuasa bagi suamimu. Kalau dia belum benar-benar takut akan Tuhan, itu tugas seorang istri dan tugas seorang suami. Kalau belum saat ini menjadi suami yang takut akan Tuhan, berubah menjadi suami yang takut akan Tuhan. Karena apa? Istri akan diberkati, anak-anak akan diberkati karena dari seorang suami iman. Itu hukum Alkitab. Firman Tuhan itu tidak bisa diubah. Dan saya bersyukur saat ini, saya bersyukur bahwa saya memiliki seorang yang takut akan Tuhan. Banyak saudara bukan karena pendeta di luar sana banyak. Saya tidak mau berbicara bagaimana, tapi pendeta di luar sana pun banyak yang saudara mungkin bisa tahu bagaimana. Bukan karena gelar pendeta menjadi takut akan Tuhan, tapi hidupi firman Tuhan menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Dan saya bersyukur buat suami saya. Jadi memang seorang laki-laki adalah pokok paling utama agar berkat Tuhan datang dari hidup. Sehingga dikatakan memiliki istri adalah sesuatu yang baik, dan istri bekerja dan berpenghasilan yang baik. Bahkan anak-anak menjadi anak yang menghormati kedua orang tua, menjadi anak yang baik, menjadi anak berharga bagi orang tua. Bahkan sampai cucu dan semuanya diberkati. Yang paling terpenting sebagai laki-laki, saya mau kasih tahu bapak-bapak ibu saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Maka berkat secara finansial tak bisa dikatakan. Itu akan datang begitu mengalir dalam hidup kita. Yang paling penting adalah berkat bahagia. Bahagia itu yang paling penting karena tidak dapat dibeli dengan apapun selain hidup dengan takut akan Tuhan. Jadilah seorang suami contoh teladan bagi istri dan anak-anak. Jangan hanya bisa berkata-kata, jangan hanya bisa menghakimi pasangan anak-anakmu, tapi lihat dirimu dan jadilah teladan bagi mereka. Maka dikatakan segala berkat ini akan datang di dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu pejamkan mata Bapak Ibu, dan kami akan menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu dengarkan dalam doa.
Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu atau suami dan istri beserta anaknya kalau ada, silakan berkumpul, bergandengan tangan, berpelukan boleh. Suami, istri dan anak, atau suami dan istri silakan. Silakan mendekat, memegang tangan pasangan hidupmu, memegang tanganmu. Jangan menjauh. Silakan. Pegangan Dua ini boleh di sini. pegangan Silakan. tangan, tapi tidak memakai masker. Tidak bermaksud pegangan tangan suami istri. Baik, Mbak Juli maupun Pak Dev yang akan calon bersatu boleh bergandengan tangan sambil berdiri. Sambil berdiri. Yang masih belum punya pasangan nggak apa-apa, tetap di tempat duduk. Silakan. Mari kita mau menjadi kepala rumah tangga dan menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga kita memberikan kehidupan yang betul-betul bahagia di dalam rumah tangga kita. Tidak ada hal-hal yang belum diselesaikan. Mari selesaikan kepada pasangan hidup kita, bahkan anak kita. Selesaikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu bergandengan tangan, berpelukan boleh, berbicara kepada pasangan itu, kepada anaknya. Selesaikan. Kalau ada yang belum selesaikan, ada dosa yang menghalangi. Akui hal ini. Akui di hadapan Tuhan agar berkat Tuhan tercurah atas kehidupan rumah tanggamu, sehingga kamu memiliki rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang dilimpahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyanyikan pujian ini. Seorang suami, karena mengayomi pasangan hidup
Pasangan hidup yang sepadan yang diberikan, terima kasih Tuhan. Anak yang diberkati, anak yang limpah yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih diberikan sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, suami yang mau menjadi contoh teladan, seorang istri yang mau mengerti memahami keadaan suami, seorang istri yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, seorang anak yang akan diberkati oleh Tuhan sampai pada anak cucunya, akan diberkati berlimpah-limpah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat anak kami secara rohani Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan turun atas kehidupan anak kami ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat atas kehidupan. Tuhan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Hamba percaya setelah berkat-berkat hidup, Tuhan yang menanggung, Tuhan yang melakukan. Sampai jatuh sudah kita mengalir memenuhi, sehingga memberikan kebahagiaan kekuatan. Yang saat ini dibolehkan takut akan Tuhan. Roh Kudus tahu, Roh Kudus menjamah melawan dia. Di dalam nama segala kesusahan yang tidak takut kita gentar. Karena Yesus Tuhan berada di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu berkumpulan. Tantangan hidupnya tidak mudah. Tapi yang berkata memiliki iman itu percaya kepada Yesus. Tuhan tidak membiarkan sendirian. Tuhan menolong dia memampukan mengangkat dia. Tantangan yang dihadapi, masalah yang terjadi, menyakitkan, keadaan mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan tahu kesedihan hatinya. Tuhan akan merangkul dia. Tuhan gantikan dengan kebahagiaan daripada-Mu. Segala jalan dia diluluskan oleh Tuhan. Segala jalan yang dilemparkan oleh Tuhan sehingga diberkati berhasil, sehingga mempermalukan orang-orang fasik, mempermalukan orang-orang yang tidak tahu akan Tuhan dengan memenangkan kehidupan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, simbol seorang suami yang mau terus belajar menjadi teladan bagi pasangan hidup. Dia lahirkan mengalir sebagai seorang istri yang mau tetap tunduk meskipun berat, tetapi terus belajar untuk mentaati, dan dia berkat waktu di atas anak-anak mereka. Berdoa di dalam nama Yesus. Tidak mudah sebagai seorang suami dengan berbeda iman terhadap pasangan. Namun pergumulan belasan bahkan puluhan tahun, apa berkat tidak akan menjadi sia-sia. Pasangan itu bahkan anak-anak yang akan datang memuliakan Tuhan. Saat ini kami minta di dalam nama Yesus, kekerasan hati, kebekuan hati, roh-roh agama yang minta dipatahkan sehingga boleh dalam musuh di hadapan, sehingga keluarga ini boleh jadi kehilangan dan berkati kebahagiaan yang baru dalam nama Yesus. Secara manusia tidak mampu disanggupi. Sebagai seorang suami yang mengecewakan, tidak ingin contoh teladan, bahkan meninggalkan Tuhan. Namun saat ini Tuhan, anakku, sebagai suami dan sebagai seorang istri, artinya sebagai bapak dan sebagai ibu bertanggung terhadap anak-anaknya, bela perempuan dan teguhkan imamnya untuk hidup lebih setia aku, sehingga berkat Tuhan turun atas kehidupan secara pribadi maupun kehidupan anak yang juga mengalir, sehingga anak menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, menghargai waktu-waktu bersama dengan Tuhan, bertumbuh sehingga masa mudanya diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang dilakukan kerjaan yang Tuhan berhasil. Kau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kau berdoa di dalam Tuhan. Berdoa di dalam Tuhan. Kasih karunia berkat turun atas sebagai seorang wanita, punya pasangan hidup yang sudah Tuhan ambil beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun. Jika masih bisa bertahan sampai hari ini semua karena kasih. Biar iman percaya di dalam tetap sampai Tuhan mengambil tetap dia akan setia dalam Tuhan terus kebahagiaan sukacita kesehatan menjadi bagian menjadi Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia mengikuti dan menjadi iman mengalir sehingga ditabrakkan. Dalam nama Yesus, sebagai seorang pribadi,
kekecewaan itu, kekecewaan masalahmu, membawa sampai siasat ini. Namun bolehlah Tuhan berkelangan biarlah kasih anugerah-Mu baik betul atas kehidupan kami dan bersama. Berkati kesehatan kekuatan yang limpah dalam nama Yesus. Engkau berdoa buat keluarga ini sebagai kepala rumah tangga. Biarlah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kasih mungkin masa lalu belum terjadi pengadaan korban, tapi mulai hari ini Engkau percaya hikmat, pengertian, urapan daripada Tuhan turun atas kehidupan kami, sehingga betul-betul contoh teladan secara spiritual, secara rohani, sehingga berkat-berkat secara manusia dalam kehidupan anak, dalam kehidupan istri, sehingga mendapatkan istri yang sesuatu yang baik baginya. Karena melihat keberhasilannya dan keberhasilan kemuliaan Tuhan dan anak-anak Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa anak-anak juga akan menjadikan anak yang takut akan Tuhan ketika imamnya ini hidup sungguh-sungguh lebih dari Tuhan, sehingga berkat anak cucu akan turun mulai saat ini. Segala kutuk, segala kuasa dosa yang mengikat atas keluarga ini dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan bekerja, berkat Tuhan mengalir, berkat anak cucu di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan dalam nama Yesus. Berkat mengalir dalam nama Yesus. Janji Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama Yesus terjadi berkat berumah tangga yang aman diberkati Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir. Hidup tanpa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan berkat mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat betul-betul. Berkat betul. Hidup tanpa Tuhan terjadi. Hidup tanpa Tuhan berkat Tuhan mengalir. Dan kita bersyukur semua bisa ada di tempat ini. Satu hal yang kita bersyukur bahwa Tuhan memiliki satu alasan yang jelas bagi setiap kita. Amin. Satu alasan bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada hari ini semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Oleh karena kami mau menyembah Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya dengan Allah. Kami sama-sama berdiri.
Sekali lagi katakan, di dalam doa. Mari saya undang Bapak berdiri dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Tidak ada Tuhan seperti-Mu, yaitu Tuhan yang hidup, yang sudah mati lahir, mati, bangkit naik ke surga, mengirimkan kami seorang penolong yaitu Roh Kudus, yang menghiburkan, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan iman kekristenan kami sampai Tuhan memanggil kami dan kami bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah naik terlebih dahulu menyediakan tempat bagi kami yang terbaik, dan kami percaya waktu Tuhan memanggil kami akan diberikan tempat yang terbaik. Oleh karena itu pada hari Tuhan kami percaya mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah berkarya, dan biarlah apa yang sudah Tuhan lakukan pada hari ini betul-betul membekas di hidup kami, dan kami betul-betul hidup dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan serta kami. Baik kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, maupun yang tidak hadir karena menyaksikan secara online. Tuhan memberkati, diberkati dengan melimpah-limpah. Tuhan memperluas semua apa yang dapat dikerjakan. Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil, Tuhan membuat semakin meningkat, semakin menurun, bukan menurun. Tuhan menjadikan kepala bukan ekor, itulah janji Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan dibuat maju dan berhasil. Dijauhkan daripada bahaya, mau kecelakaan untuk apapun, malapetaka, kuasa kegelapan, wabah, sakit penyakit dan apapun dihalalkan, dijauhkan dalam nama Yesus. Tapi perlindungan Tuhan nyata. Malaikat Tuhan memagari, membentengi tiap awalnya yang Tuhan menyertai dalam setiap langkah umat Tuhan. Bahkan kami semua berhati. Berkati semua yang melayani, yang terlibat. Tuhan pakai semakin hari untuk melayani. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja juga, kami akan bayar pada bulan Juli awal. Tuhan tolong keuangan gereja. Kekurangan 9 juta kami percaya ketika kami bersama-sama saling bahu-membahu, menopang satu sama lain. Kami percaya 9 juta itu kecil Tuhan. Dan kami mau melakukan dengan iman. Karena ketika kami melakukan dengan iman, walaupun sebutir, itu dahsyat Tuhan. Percaya di dalam nama Yesus. Berarti kami akan memberi yang terbaik untuk jadi iman kami bagi kerajaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami tertinggi dari presiden, wakil presiden dan jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah. Berkati di mana kota tempat kami tinggal, Tuhan berkati kita dengan sejahtera sudah kita Tuhan. Pandemi yang masih berlangsung saat ini, Tuhan tolong biarlah program pemerintah yang terlaksana sehingga 80% masyarakat di tanah air ini, bahkan lebih, boleh tervaksinasi dengan baik dan betul-betul itu dapat membentuk antibodi sehingga kami dihindarkan dari wabah pandemi ini. Karena kami menyadari kami akan hidup berdampingan dengan wabah ini Tuhan, dengan virus ini. Tetapi ketika kami sudah divaksin memiliki imun yang baik, kami percaya itu akan menjadi sesuatu yang biasa bagi kami, bukan sesuatu yang menakutkan kami. Karena kami percaya Tuhan yang besar ada di atas bangsa kami. Taruhkan bangsa kami sebagai bangsa yang terdekat Tuhan. Berkati Pulau Bali di mana kami berada. Berkati kota di mana kami berikan kaki kami juga. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Mau berdoa, menyerahkan segala tangan kasih di dalam nama Yesus seperti di dalam Tuhan. Kemudian kami akan pulang berpisah satu sama lain. Sertai kami, lindungi kami Tuhan, hingga kami tiba rumah tangga kami masing-masing selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Biar kiranya berkat yang pada Abraham, Ishak yang turun atas kita saudara, akan
kedua tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan